Assalamualaikum Ananda. Jadi Saza mau menjelaskan bagaimana menggambar grafik dengan skala yang sama. Jadi di dalam hal ini kita akan menggambar grafik 2-3 garis dalam satu grafik. Dan langsung aja ya, misalkan pada gambar pertama garis 1 itu koordinat titiknya, ini yang tugas kemarin ya. Jadi kemarin itu berdasarkan hasil evaluasi tugas, itu masih banyak yang bingung gimana menggambar grafik. Kalau ini kan skalanya ada 0,88 440, ini bikin bingung gitu. Sementara yang ini 200. Jadi gimana caranya supaya skalanya itu sama. Jadi sebenarnya bagusnya itu kalau untuk matematika itu bukunya emang buku petak ya, buku petak kecil-kecil itu. Atau kalau mau gambar tuh pakai kertas milimeter namanya. Tapi ya kalau misalnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Di taksir sebenarnya bisa, nggak mesti pakai penggaris. Kalau mau buat skalanya. Tapi ya lebih bagus pakai penggaris. Karena supaya hasilnya itu benar gitu. Jadi kalau gambarnya salah dalam program linear ini, nanti itu hasilnya juga bisa salah gitu. Jadi langsung aja. Nah, gimana cara menghubungkannya? Ini kan garis pertama koordinat titiknya 0,88. Nah, koordinat titik itu kan X, Y. Berarti ini X-nya 0 dan Y-nya 88. Kemudian ini X-nya 440 dan Y-nya itu 0. Gimana nih? Lihat angka-angkanya. Pertama kali ketika kita mau menggambar grafik, kita lihat angka-angkanya. Ada 88, ada 440, ada 200. Kita buat skalanya berapa gitu. Ini boleh sih skalanya 100, tapi supaya lebih akurat lagi kita buat skalanya 50 karena di sini ada 440. Kemudian ada 88. Kita buat skalanya 50. Maksudnya tuh 50 ya jarak antara nih dari 0 ke sini tuh 50. Habis itu selanjutnya itu jaraknya tuh harus 50 juga. Jadi dari 50 100. Nggak boleh dari 50 langsung 200. Atau di sini 100, di sini langsung 200. Atau langsung 200, nggak boleh. Dan yang namanya skala jarak dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini tuh harus sama. Terserah mau berapa, yang penting sama. Nah, kalau di sini Saza itu memilih skalanya itu dia 1 cm mewakili untuk 50 gitu ya. 50. Di sini ini 1 cm nih jaraknya. Ini 1 cm, di sini ke sini 1 cm juga. Jadi sini ke sini juga 1 cm. Tapi kalau Ananda mau buatnya itu 0,5 cm juga bisa. Nah, Saza di sini karena untuk belajar, jadi Saza buat 1 cm biar gambarnya jelas, itu aja. Jadi di sini harus ini ya. Jangan pula di sini habis di sini kan titiknya habis tuh di sini 50 misalnya, terus nanti 100-nya di sini. Itu nggak tepat gitu. Dia berjangka 50 dan jaraknya tuh harus sama semuanya. Harus sama di sini, dari sini ke sini harus 1 cm, ke sini dari sini ke sini harus 1 cm. Sebenarnya nggak harus kayak tepat banget gitu. Di taksir bisa juga kalau misalnya nggak pakai penggaris gitu ya. Ini jadi cuman menggambar garisnya aja, cuman menggambar garis. Ini belum yang kayak daerah penyelesaian. Karena kemarin sebenarnya udah dijelasin kan yang tentang daerah penyelesaian. Ini saja mengevaluasi dari hasil tugas kemarin karena masih banyak yang salah. Gitu di gambar grafiknya karena skalanya itu beda-beda. Sebenarnya di sini saya udah ada jelasin juga. Ya semoga Anda bisa belajar dari sini gitu. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk gambar yang kedua itu ada garis pertama koordinat titiknya 0,25 dan 100. Ya udah, langsung aja. Oh iya tadi yang ini lupa. Ini kan 0,88 berarti di mana letaknya? X-nya itu kan 0, Y-nya 88. Nah, kalau di sini kita nggak perlu sampai kayak ngukur sampai kayak pusing banget gitu. Ya udah dikira-kira aja. Oh ya 88 kayaknya di sini gitu. Nggak apa-apa. Karena kan kita di sini mau nyari daerah penyelesaian, kemudian mau cari pendapatan maksimum atau nanti mau dicari bagaimana pengeluarannya supaya minimum gitu. Jadi di sini kita misalkan. Terus kemudian kan di sini nih 0,88, kemudian dihubungkan sama 440,0 di mana? Ya udah kayaknya di sini deh, kayak menurut taksiran gitu ya. Naksirnya ya bener-bener lah dari taksir oh kalau segini kayaknya kira-kira ini 410 lah, mungkin di sini 420 gitu. Oh di sini ya jadinya 440 gitu. Terus hubungkanlah garisnya. Kemudian garis yang kedua itu kan
0,200. 0,200 berarti X-nya 0, Y-nya 200. Kemudian koordinat titik satunya lagi apa? Kan dia kalau untuk menggambar sebuah garis itu minimal harus ada 2 titik gitu ya. Kemudian yang kedua 200,0 berarti di sini letaknya, karena di sini X-nya 200, Y-nya 0 gitu. Sama ya, sama kayak yang ini. Ini juga. Ini ada 25, ada 100, 80, 75, 150. Lihat angka-angkanya. Kira-kira berapa sih kita harus buat skalanya? Ya, yang paling mendekat itu ya skalanya yang paling akurat itu ya 25. Jadi gambar kita itu nanti emang nggak akan yang panjang. Kayak ya kita nggak mesti pusing gitu. Meskipun di sini angka-angkanya sampai 1 juta atau berapa, kita nggak mesti pusing. Ya sesuaikan aja skalanya. Gimana kalau angkanya misalnya 1 juta,0, habis itu 2 juta,0, habis itu 3 juta,0, 4 juta,0, ya buat aja skalanya 1 juta gitu. Jadi nggak ada pusing dengan angka-angka yang besar. Kemarin ada yang nanya kayak gimana nih Za, angkanya apa kok kayaknya besar banget gini atau gimana. Jadi itu bukan masalah, karena intinya itu dari skala kita ngegambarnya ya. Jadi ini dia. Ini yang tadi dari sini, misalnya 0,25 sama 100,0. Ini kan 0,25. Kebetulan yang sama, habis itu 100,0. Selanjutnya garis yang kedua itu 0,80, 75,0 ya. Perkirakan lah, kira-kira lah. Itu 0,80 di sini, ya kan? Habis itu 75,0 di sini. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang skala itu, jarak ini ya. Jarak yang hijau-hijau nih ya. Yang saya tandai warna hijau nih. Intinya jarak ini tuh yang harus sama. Kalau ini jaraknya 1 cm ya harus semuanya 1 cm. Kalau misalnya Ananda mau buat jarak ininya 0,5 cm ya harus semuanya. Sumbu X dan sumbu Y harus sama gitu. Ya, gitu ya. Semoga mengerti dengan penjelasan Ustazah. Semangat belajarnya. Semoga coronanya segera berlalu jadi kita bisa belajar tatap muka. Assalamualaikum.